Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7 SMP Negeri 1 Sangatta Selatan. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran agama Islam secara daring. Kita masih ada di bab 4, sholat berjamaah. Kali ini kita akan membahas bagian B, pelaksanaan dan hikmah sholat berjamaah. Anak-anak jangan lupa materi dicatat di buku catatan PAI. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzukni fahma. Amin ya rabbal alamin. Biasakan berdoa sebelum belajar supaya pelajarannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, KD yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah KD 4.8, mempraktekkan sholat berjamaah dengan indikator tata cara pelaksanaan sholat berjamaah dan hikmah atau manfaat sholat berjamaah. Nah, yang pertama adalah pelaksanaan sholat berjamaah. Yang pertama, bagian A, cara membiasakan sholat berjamaah di masjid. Jadi bagaimana sih cara kita melatih diri agar terbiasa sholat berjamaah di masjid? Nah, langkah-langkahnya yang pertama, menghentikan pekerjaan sejenak sebelum masuknya waktu sholat. Jadi misalnya nih mau sholat zuhur jam 12.15 contoh. Nah begitu jam 12 segera hentikan dulu semua kegiatannya. Apakah belajar, membantu orang tua, atau bermain misalnya. Dihentikan dulu supaya apa? Supaya kita bisa dengan tenang mempersiapkan diri pergi untuk beribadah. Jadi kita tidak gerasa-gerusu, tidak buru-buru ya. Jadi dihentikan dulu kegiatannya, pergi berwudu dengan khusyuk, tenang, memakai pakaian yang bersih dan rapi lalu menuju ke masjid. Nah, langkah kedua, memperhatikan kesucian badan dan pakaian sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Jadi supaya kita bisa beribadah dengan tenang dan lebih khusyuk, maka kita harus memperhatikan kesucian badan dan pakaian kita. Kalau perlu mandi dulu tuh misalnya, minimal berwudu dengan baik. Kemudian bersegera menuju masjid untuk melaksanakan sholat ketika mendengar azan. Jadi begitu sudah bunyi masjid, nah silakan langsung ke masjid supaya nanti sempat melakukan sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib sebelum dilaksanakannya sholat berjamaah. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengajak keluarga, saudara, dan teman untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jadi tentu kalau misalnya kita pergi sendiri mungkin agak kurang semangat. Nah kalau kita ajak sahabat kita, ayo yuk asar ini kita sholatnya di masjid, sholat berjamaah bareng-bareng kita jalannya. Nah itu kan lebih bersemangat kalau mengajak teman, keluarga, atau saudara. Langsung, apalagi yang bisa kita latih supaya terbiasa sholat berjamaah di masjid adalah mengumandangkan azan di masjid. Nah, kalau suaranya bagus, jangan cuma untuk nyanyi-nyanyi aja, tapi biasakanlah untuk memanggil orang untuk melaksanakan sholat di masjid. Dalam hal ini, berlatihlah menjadi muazin. Lanjut melakukan sholat sunnah rawatib ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Lalu menunggu iqomat. Iqomatnya ditunggu itu jangan sambil main HP mungkin atau lari-larian kayak anak kecil ya. Nah, menunggu iqomah itu sebelum dimulainya sholat, perbanyaklah berzikir dan berdoa kepada Allah. Doa apa saja? Kenapa? Karena salah satu tempat mustajabnya doa, salah satu tempat yang Allah menerima doa adalah pada waktu antara azan dan iqomat. Kemudian langkah selanjutnya adalah melaksanakan sholat berjamaah dimanapun berada. Jadi supaya kita selalu terlatih untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka dimanapun nih, apakah di sekolah kah, atau di rumah, atau di tempat kerja misalnya, sholat itu usahakanlah berjamaah. Kalau misalnya lagi hujan deras, tidak bisa sholat berjamaah di masjid,
Nah, kan bisa sholat berjamaah di rumah, apakah bersama bapaknya, ibunya, kakaknya, atau adiknya. Jadi, usahakanlah selalu berjamaah dalam sholat fardu, karena seperti pembahasan kita minggu lalu, sholat berjamaah itu keutamaannya lebih tinggi 27 derajat daripada sholat munfarid atau sholat sendiri. Lanjut ya, sekarang tata cara sholat berjamaah atau urutan tata cara pelaksanaan sholat berjamaah. Yang pertama, sholat tentu diawali dengan azan dan iqomat. Jadi azan ini adalah penanda pemanggil untuk umat Islam agar segera ke masjid, karena waktu sholat akan segera masuk. Kemudian iqomat adalah perintah untuk segera berdiri karena sholat akan segera dimulai. Ya. Yang kedua, setelah azan dan iqomat, orang-orang muslim yang akan pergi sholat berjamaah berdoalah ketika keluar dari rumah menuju masjid dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, minggu lalu juga sudah kita bahas langkah-langkah kaki kita pergi ke masjid, kanan kiri itu akan memberikan satu kebaikan dan mengurangi satu keburukan. Kemudian makmum segera menempatkan diri pada shaf yang telah disediakan. Jadi begitu azan dan iqomat selesai, segera kita mempersiapkan diri untuk sholat. Nah, makmum ini merapikan diri di shaf atau barisan-barisan sholat. Nah, bagi laki-laki, shaf paling utama adalah di depan. Kita juga sudah bahas minggu lalu. Kemudian imam mengingatkan makmum untuk luruskan dan rapatkan shaf. Ya, pasti imam selalu mengingatkan itu sebelum memulai sholat berjamaah. Nah, lanjut tata cara sholat berjamaah ini. Pada pelaksanaan sholat subuh, maghrib, dan isya, imam itu membaca bacaan sholat dengan jelas atau nyaring atau jahar, ya. Jadi dikeraskan bacaan sholatnya. Tapi kalau asar dan zuhur itu dibacanya pelan atau sir, ya. Jadi subuh, maghrib, dan isya dibaca dengan jahar atau nyaring, sedangkan zuhur dan asar bacaan sholatnya dibaca sir atau pelan. Lanjut ya, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam, ya. Jadi beberapa imam fikih ada yang menghukumi berdosa jika kita mendahului gerakan imam. Bahkan Imam Ahmad, Ibnu Umar, dan ulama-ulama Zahiriyah mengatakan sholatnya bahkan bisa batal kalau kita dengan sengaja mendahului imam. Nah, lanjut, setelah imam selesai membaca surah Al-Fatihah, makmum disunahkan mengucapkan lafal amin. Amin artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah. Kenapa? Dalam surah Al-Fatihah ini terdapat hikmah atau doa yang sangat-sangat besar kandungannya, yang sangat-sangat agung kandungannya, sehingga disunahkan pada saat selesai membaca Al-Fatihah itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, amin, kabulkanlah ya Allah, gitu ya. Nah, lanjut, selesai imam melakukan itidal artinya bangkit berdiri setelah ruku, ya. Jadi sami Allahu liman hamidah, gitu ya bacaan itidal. Nah, makmum ini harus mengucapkan lafal Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard. Itu lengkapnya ya. Nah, lanjut. Kalau misalnya imam lupa bacaan sholat, maka makmum laki-laki harus mengingatkan dengan apa? Dengan mengucap tasbih, yaitu subhanallah. Kalau imam lupa bacaan, misalnya ya. Kalau perempuan mengingatkannya dengan menepuk punggung tangan kanan ke telapak tangan kiri. Jadi ditepuk tangannya untuk mengingatkan imam, imam ada salah, misalnya ya, salah bacaan atau salah gerakan. Kemudian selanjutnya, jika makmum merupakan orang-orang yang sudah tua, maka imam itu sangat dianjurkan memilih bacaan sholat dan ayat-ayat Al-Quran yang pendek sesuai kondisi para jamaah. Jangan sampai kakek-kakek, nenek-nenek yang sholat di belakang imam
pada pingsan, pada jatuh misalnya kalau imamnya membaca ayat Al-Quran yang panjang-panjang ya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi para makmum. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyempurnakan rokaat. Nah, jika seseorang makmum ini adalah makmum masbuk atau makmum yang terlambat. Jadi kalau imam sudah melakukan gerakan salam, si makmum masbuk ini jangan ikut salam dulu, tapi berdiri lagi untuk menyempurnakan atau mengganti rokaat yang tertinggal. Nah, yang terakhir adalah membaca doa dan zikir setelah salam. Berdoa, berzikir bersama-sama dengan imam kah, atau berzikir sendiri lalu membaca doa. Baru sebelum meninggalkan masjid jangan lupa sholat sunnah rawatib. Nah, poin yang terakhir dari pembahasan kita adalah hikmah atau manfaatnya sholat berjamaah. Jadi apa sih bagusnya, apa sih manfaatnya, apa hikmahnya kalau kita rajin sholat secara bersama-sama. Yang pertama adalah mempererat ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Jadi ukhuwah Islamiyah ini, tali persaudaraan ini akan semakin erat kalau kita sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri ya kita mau ngomong sama siapa misalnya, kita mau menyapa siapa. Nah, jadi kalau kita ke masjid kan, kita ketemu dengan tetangga jauh kita yang lama tidak bertemu. Nah, itu kan namanya mempererat persatuan dalam Islam ya. Selanjutnya yang kedua adalah menguatkan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Jadi dalam sholat nih, dia kan sholat dalam satu masjid, melakukan gerakan yang sama dalam waktu yang sama. Nah, tujuannya adalah melatih warga masyarakat untuk selalu bersatu dan selalu menjaga kebersamaan. Lanjut, hikmah ketiga adalah melatih hidup disiplin. Kenapa sholat berjamaah itu melatih hidup disiplin? Karena kalau mau sholat berjamaah kan harus tepat waktu nih. Kalau tidak mau ketinggalan sholat berjamaah, nah seperti yang kita bahas di depan tadi, beberapa saat sebelum azan dimulai kita sudah harus mempersiapkan diri, berwudu, berpakaian yang rapi, lalu berangkat ke masjid. Jadi kalau kita tidak disiplin, tidak on time, tidak tepat waktu, nanti kita akan terlambat dalam melaksanakan mengikuti sholat berjamaah. Nah, hikmah selanjutnya adalah terhindar dari sikap egois. Nah, Allah ini tidak membedakan manusia dari mukanya kah, dari baju kokonya yang mahal kah ya. Allah itu menilai dari ketakwaan manusia. Jadi sholat berjamaah ini melatih kita untuk beribadah dengan ikhlas. Kita sholat bersama-sama tidak memandang, kamu ndak usah sholat, kamu kan orang miskin, kamu jangan sholat di masjid ini misalnya. Nah, itu kan tidak ada perasaan seperti itu kalau kita sedang sholat berjamaah. Nah, berarti dia membuang sikap egois dari diri kita. Lanjut, hikmah selanjutnya mengajarkan kepatuhan kepada pemimpin. Jadi dalam sholat berjamaah kan ada pemimpin dan ada orang yang dipimpin, ada imam dan ada makmum. Jadi pemimpin ini kan harus diikuti, harus dipatuhi. Jadi makmum itu kan dilarang mendahului gerakan imam nih. Makmum hanya bergerak pada saat imam telah memberikan aba-aba. Jadi berarti kita dilatih untuk patuh kepada pemimpin. Kemudian hikmah selanjutnya adalah menumbuhkan perilaku demokratis. Demokratis maksudnya memiliki hak yang sama dalam sholat. Misalnya contoh, tadi kan kita bahas kalau imam keliru, lupa gerakan kah atau lupa bacaan. Nah, makmum boleh nih memberi peringatan kepada imam dengan cara menyebut subhanallah tadi. Nah, itu berarti apa? Makmum berhak memberikan peringatan kepada pemimpinnya kalau memang pemimpinnya ada kesalahan. Berarti kita dilatih untuk bersikap demokratis dalam sholat. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah ya pembelajaran kita pada hari ini. Nanti silahkan mengerjakan tugas di classroomnya. Ibu akan memberikan ulangan harian ya pada hari ini. Jadi dipelajari juga catatan dari video pembelajaran minggu lalu. Nah, tugas di classroom itu adalah untuk ulangan harian, dan ada satu lagi tugas praktek yang akan ibu infokan di grup WA masing-masing. Jadi kita akhiri dulu pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.